Penjualan merupakan komponen yang sangat penting pada perusahaan. Jika diibaratkan perusahaan itu adalah sebuah tombak, maka penjualan itu berada di ujungnya, ada di ujung tombak. Tajam tidaknya suatu ujung tombak perusahaan akan menentukan dia memenangi persaingan yang ada. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memiliki super team di bidang penjualan atau salesman. Nah, namun dalam merekrut sales team ini merupakan tantangan tersendiri, bahkan terkadang bisa membuat frustasi para HRD. Bagaimana tidak terkadang ketika suatu kandidat dirasa sudah sangat cocok, pada awalnya dia merasa meyakinkan, namun seiring berjalannya waktu, karyawan tersebut tidak memenuhi ekspektasi atau tidak sesuai dengan harapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Muhammad Al-Faruq Abdullah. Saya dosen di Program Studi Manajemen Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang 4 tips sukses dalam merekrut super tim yang handal. Nah, pada kesempatan kali ini, video ini akan saya peruntukkan untuk mahasiswa di mata kuliah salesmanship yang berdasarkan data penelitian yang dirilis oleh businessweb.com yang dilakukan oleh New Enkividian menyatakan bahwa ternyata sebanyak 50% sales representatif atau salesman gagal melakukan target penjualan tiap tahunnya. Wow, sangat besar bukan? Oleh karena itu penting bagi perusahaan untuk memikirkan strategi yang efektif dan strategi yang matang dalam perekrutan sales team. Oke, saya akan sharing ada 4 tahapan atau 4 cara yang bisa dilakukan untuk mendapatkan sales team yang baik. Yang pertama, menyiapkan sumber daya yang dibutuhkan. Maksudnya apa nih? Sumber daya yang dibutuhkan ini kita harus sadari, top talent sales ini, para top talent ini biasanya mereka mungkin sudah ada di suatu perusahaan yang besar atau ada di suatu perusahaan mereka saat ini melakukan. Oleh karena itu, agar merekrut mereka, agar menarik perhatian mereka, kita harus menyiapkan strategi kompensasi yang baik. Kita harus menyediakan bagaimana paket pendapatan yang mungkin bisa didapatkan oleh para top profesional sales ini. Bisa mulai dari penentuan penghasilan utama sesuai dengan pasar yang ada, atau misalkan mulai dari hitungan insentif atau reward bonus pencapaian bulanan atau tahunan. Atau bahkan kita juga bisa memberikan kompensasi atau tawaran yang menarik melalui fasilitas non finansial seperti paket liburan tiap tahun, atau mungkin juga seperti jam kerja yang fleksibel, atau juga bisa seperti program-program training yang diadakan perusahaan ke depannya. Tentu ini akan sangat menarik para top talent. Lalu jangan lupa kita juga harus mempersiapkan segala sumber daya yang ada untuk mendukung tugas dari top talent atau rekrutmen yang akan kita rekrut. Nah, contohnya nih, kita bisa mencontohkan top talent dalam bidang olahraga, misalkan sepak bola. Lionel Messi saat menentukan pindah dia ke PSG, atau Ronaldo saat pindah ke Manchester United pada musim ini, tentu dia selain melihat paket kompensasi yang baik, dia juga akan mempertimbangkan bagaimana tim yang akan dia bela pada musim berikutnya, seperti bagaimana keadaan kipernya mungkin, atau back yang ada, atau gelandang yang handal untuk penyuplai umpan, atau juga pelatih yang sangat mengerti tentang karakter style bermain seorang Lionel Messi misalnya. Nah ini, atau mungkin ada teman karibnya Neymar yang sangat padu di Barcelona. Nah ini merupakan contoh bagaimana memperoleh keputusan seorang pemain top talent untuk pindah, karena dia akan memikirkan banyak hal. Tidak berbeda ketika
perekrutan salesman team. Ketika sales stop, dia akan pindah ke suatu perusahaan, tentu dia akan memikirkan apakah perusahaan ini dia akan mendukung 100% performa si rekrutmen itu atau si top talent ini. Jadi sebagai perusahaan, Anda harus bisa mempersiapkan mulai dari operasional penunjang untuk penjualan, misalkan dokumentasi yang baik terhadap produk, atau misalkan company profile, pencitraan yang baik bagi perusahaan, lalu juga misalkan teknologi yang mendukung untuk optimalisasi penjualan atau sales. Nah, teknologi ini juga penting juga untuk menarik minat bagaimana top talent ini bekerja. Jadi dia bisa membayangkan ketika di perusahaan Anda, top talent ini dia akan memikirkan step by step dan dia juga akan merasa sangat didukung pekerjaannya karena yang kita incar ini adalah profesional di bidangnya, seperti itu. Lalu yang berikutnya, yang kedua, tips yang kedua adalah mendefinisikan perekrutan yang ideal. Mendefinisikan perekrutan ideal ini penting. Jangan sampai kita hanya tertarik, wah dengan saya CV atau mungkin dengan background-nya dia. Tapi apakah kita mengerti bahwa benar-benar orang ini atau rekrutmen ini benar-benar yang kita inginkan atau ideal dengan perusahaan kita. Nah, ini penting, jangan sampai kita membeli suatu BMW, namun ternyata kita cuma butuh mobil pick up misalkan, seperti itu. Nah, ataupun kita perlu BMW, tapi ternyata kita belinya bis Damri. Nah, ini kan nggak ideal. Jadi kita harus bisa mendefinisikan perekrutan yang ideal bagaimana sih terkait karakteristiknya sales yang kita perlukan, apakah dia cocok dengan industri kita, industri bisnis Anda, ataukah dia cocok dengan style atau strategi-strategi yang mungkin Anda kembangkan ke depannya cocok dengan visi misinya. Nah, ini Anda harus mendefinisikan secara jelas perekrutan ideal yang benar-benar Anda butuhkan. Lalu yang ketiga adalah Anda harus bisa membuat panduan wawancara yang baik. Ya, terdengar sangat klise atau sangat umum, tapi ini sangat penting. Jika rekan-rekan akan menghadapi top talent saat perekrutan, kita perlu mendefinisikan atau kita membuat panduan wawancara yang struktur dan sistematis. Jangan sampai kita membuat wawancara, tapi kita tidak menemui intinya atau kita tidak mengetahui bahkan kemampuan potensial yang ada di rekrutmen ini atau calon rekrutmen. Nah, di sini kita harus bisa memastikan bahwa si rekrutmen ini dia mempunyai skill yang menunjang kita. Misalkan, atau enggak paling dasarnya dia harus mengetahui ilmu-ilmu pemasaran, ilmu-ilmu salesman. Nah, itu sangat penting. Nah, terkait ilmu salesman, saya mempunyai saran. Anda harus bisa merekrut orang atau tenaga penjual yang baik, melakukan seleksi yang mempunyai DNA penjualan. Oh, DNA penjualan, apa nih maksudnya? DNA penjualan ini maksudnya dia mempunyai karakteristik yang sangat pas di bidang penjualan. Apa aja itu? Bisa seperti dia optimis, ambisius, atau dia ingin tahan mentalnya, punya mental yang kuat. Walaupun di saat yang sulit atau di saat dia mengalami penolakan, dia tidak pernah gampang menyerah. Lalu yang keempat juga yang terpenting, dia harus bisa mempunyai empati yang tinggi kepada konsumen. Bagaimana dia melakukan berkomunikasi kepada pelanggan, ini merupakan hal yang sangat penting ketika merekrut seorang sales. Seperti itu. Yang keempat adalah kita harus mendukung proses orientasi. Nah, yang keempat ini mendukung proses orientasi maksudnya gimana? Maksudnya ketika kita sudah memberikan kompensasi yang bagus, paket kompensasi yang komplit, lalu kita juga melakukan pendefinisian yang ideal, terus habis itu kita sudah dapat orangnya dan melakukan wawancara, ternyata dia cocok dengan strategi yang akan kita jalankan.
Nah, yang keempat ini penting rekan-rekan untuk mendukung proses orientasi. Orientasi itu apa sih? Orientasi itu adalah pada masa perkenalan karyawan baru terhadap lingkungan kerjanya. Jadi, rekan-rekan Anda sekalian harus memiliki tim support yang bagus kepada karyawan baru. Jangan sampai karyawan baru malah dilakukan pembulian atau dilakukan penjagalan. Jika dia mempunyai ide-ide yang menarik atau ini, mari kita support, mari kita dukung, mari kita berdiskusi. Jangan malah kita memblok-blok dari ide-ide yang ada di rekrutmen, karena yang kita rekrut ini adalah top profesional, seperti itu. Jadi kita harus bisa memastikan transisinya mulus saat dia melakukan onboard ini mulus, dia melakukan adaptasi di tim kita, lalu dia mengenal budaya organisasi yang ada di perusahaan kita, pastikan itu berjalan dengan lancar. Dan jangan lupa, Anda harus bisa melakukan matriks evaluasi atau rekan-rekan melakukan masa probation jika dirasa perlu. Hal ini penting karena kita akan menilai bagaimana kemampuan dari rekrutmen kita atau sales yang kita rekrut ini mempunyai skill atau mempunyai kemampuan yang benar-benar cocok dengan tim kita. Kita bisa melakukan matriks evaluasi mulai dari 30 hari, 60 hari, atau bahkan 90 hari. Ini tergantung rekan-rekan mendefinisikan bagaimana evaluasi kinerja mereka. Di masa evaluasi kerja ini, kita bisa mendefinisikan atau 90 hari kerja misalnya, ambil contoh, kita lihat bagaimana dia melakukan proses penjualan, apakah dia memenuhi target penjualan, apakah dia ada inisiatif, apakah dia bisa mencapai target, ataukah dia bisa mendukung teman-temannya, atau bisa beradaptasi. Nah, ini penting ketika proses evaluasi ini, rekan-rekan sebagai top manajemen bisa menentukan apakah dia layak menjadi super team sales yang masuk di perusahaan Anda, apakah dia bisa jadi product manager atau manajer penjualan, ataukah mungkin mereka dirasa cuma cocok sebagai staff aja, atau juga mungkin mereka bisa diberdayakan di tim divisi lain. Ini tergantung dari hasil evaluasi yang telah dilakukan, metrik evaluasi yang dilakukan rekan-rekan selama masa probation tersebut. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya sharing pada kesempatan kali ini. Ada 4 tips atau ada 4 cara bagaimana untuk mendapatkan top profesional yang bisa cocok masuk di perusahaan Anda. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa kepada rekan-rekan mahasiswa yang mata kuliah salesmanship untuk mengerjakan kuis dan forum, karena itu akan menjadi absen dan penilaian. Oke. Sekian dari saya ucapkan terima kasih atas atensinya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.